Ya, kan memang di Ramadan kita lagi mengumpulkan bekal, ya. Tapi bukan bekal dunia lah, tapi bekal akhirat. Nah kemudian dicobalah kira-kira bekal ini apa yang bekal yang dibutuhkan. Nah, jadi kita butuh pahala, kita butuh ampunan, kita butuh syafaat, kita butuh rahmat. Oh bagus nih disingkat pasrah. Kalau gitu pasrah, pahala, ampunan, syafaat, rahmat, gitu misalnya. Pasrah ya. Nah jadi kita inilah teringat, oh iya, ditulis tadi malam, tulis gitu. Kalau yang buku ini udah buku ditulisnya tahun lalu kali. Masih terkait buku ini Pak, alasan memilih Lentera Ramadan sebagai judul. Iya. Nah gini, ini yang memberi judul bukan saya, tapi itu dari layouternya Pak Takdir di Atira. Tapi saya kira ini cocok. Maksudnya begini, nah kemarin sampai kami bahas di Atira, Pak Samsul sempat menyampaikan, ya kita Lentera itu kan apa? Lampu ya, penerang. Jadi ibaratnya di Ramadan ini kita lagi dalam perjalanan. Nah, kita butuh penerang yang mungkin bisa menemani perjalanan kita dari awal sampai akhir. Nah, harapannya apa? Agar tidak salah jalan, ya, atau jalannya benar begitulah ya, atau jalannya maksimal lah ya, selama 30 hari itu bisa memaksimalkan Ramadan yang kita akan lalui ini. Ya, ada poin yang menarik Pak, di halaman-halaman awal di tulisan pertama itu tentang ada 5 kekuatan yang harus dipersiapkan dalam memasuki bulan Ramadan. Kekuatan hati, iman, ilmu, fisik, dan finansial. Mungkin Bapak bisa paparkan secara singkat bagaimana menyiapkan 5 kekuatan ini, terutama dari aspek finansial. Soalnya kan sekarang lagi ini nih, efisiensi itu gimana tuh Pak? Ya, jadi ada 5 ya. Itu kalau mau ingat, kalau mau gampang diingat itu jadi kata fikih. Gitu. Fikih. Oke. Jadi fisik, itu pertama itu dulu ya, fisik yang gampang kan fisik. Yang kedua ilmu. Ya, jadi fisik, ilmu itu kan bisa dipelajari. Nah, yang ketiga F-nya itu finansial. Ya, finansial. Kemudian yang keempat ya iman ya, jadi fisik, ilmu, finansial, iman, dan terakhir hati. Kalau di singkatan itu ya. Nah saya kira itu kondisional ya. Kalau misalnya mau menyiapkan uang, uang kan kita yang atur. Ya tinggal disesuaikan aja antara kebutuhan dengan keinginan. Mungkin kalau Ramadan ini perlu kita siapkan, bukan lagi sekedar belanja tapi juga infak, sedekah ya, karena kan tadi tuh kita lagi menyiapkan bekal. Ya. Jadi sebenarnya kenapa ada finansial ini bukan semata-mata dalam rangka baju baru, bukan? Baju baru, terus beli makanan enak untuk sahur gitu. Bukan hanya itu. Bukan hanya itu. Tapi yang penting kalau yang misalnya kita makan kan selama dulu kita makan ya tiap hari. Mungkin yang penting jadi sedikit concern adalah planning kita untuk sedekah. Ini untuk sedekah berinfak. Berbagi. Nah, di bagian lain Pak tentang Ramadan tidak hanya sekedar tradisi. Ya. Ini kayaknya agak dalam pembahasannya. Itu gimana maksudnya? Iya. Gini. Jadi hati-hati kalau sesuatu yang rutin, ya itu kan jadi tradisi. Nah, kadang sesuatu yang tradisi hanya jadi ritual. Ya hilang spiritnya, hilang maknanya. Termasuk Ramadan. Nah, tapi juga termasuk sholat juga ya, karena rutin 5 hari. Termasuk juga di Ramadan ini kita tiap malam sholat tarawih. Jangan sampai jadi kayak kehilangan makna, ya, kehilangan arti. Nah, itu yang jelas di situ bahwa semua puasa ini kan kalau kita lihat nih, esensi dari semua ibadah itu adalah zikrullah, bukan Allah. Ya kita berpuasa ini kan sebenarnya kita harus sadar nih kita lagi sedang ibadah. Ya kita kenapa zikrullah?
kita dalam kondisi puasa itu kita nggak berani makan ya, bukan karena nggak mau dilihat orang, karena nggak dilihat orang, tapi karena kita yakin Allah maha melihat. Itu kan zikrullah. Nah, kita sholat juga kan zikrullah itu. Kita mengaji itu kan baca firman Allah. Jadi sama dia menurut saya itu esensinya dari situ mana. Jadi kalau hanya tradisi hati-hati, dia hanya berlewat 1 hari, 2 hari, 3 hari, 30 hari. Nah, nanti keluar nggak ada bekasnya. Yang terasa cuma hausnya sama laparnya itu. Ya, senangnya atau bisa jadi ya kita semangat di awal aja. Iya. Karena tradisi itu kan menyenangkan sebenarnya, tapi hati-hati nggak lama. Kalau misalnya esensi kita dapat, insya Allah kita punya energi dalam yang lebih besar. Di buku Bapak juga menyinggung tentang waktu, Pak. Setiap kita ini kan diberi waktu hanya 24 jam. Tapi kenyataannya kan tidak semua kita mampu memanfaatkan waktu 24 jam itu. Ada yang benar-benar optimal memanfaatkannya untuk hal-hal terbaik. Tapi ada juga yang mungkin yang berlaku yang melakukan hal-hal yang sebenarnya datangkan kesia-siaan, lebih banyak bermain di sosmed, scrolling dan sebagainya. Tapi pada akhirnya ya sekedar kilingkan untuk menunggu buka puasa, Pak. Gimana Pak soal waktu yang Bapak? Yes. Di situ disebutkan ya itu memang semua kita punya modal yang sama ya 24 jam, tapi tiap orang beda-beda capaian. Dari ibarat bisnis ya, dikasih modal sama-sama 1 juta, ada yang bisa jadi 10 juta, ada yang jadi 100 juta. Tapi hati-hati ada yang rugi loh, ada yang berutang kan, itulah waktu. Nah sebenarnya dari sisi itu yang memang kalau saya tawarkan di situ ya ada 3 di situ. Pertama mindset dulu ya, cara pandang dulu. Bahwa kita memang memandang waktu ini sangat berharga. Yang pertama ya, cara pandang. Nah termasuk Ramadan, apalagi Ramadan. Terus yang kedua, agar waktu itu bisa optimal, ya kita harus punya target yang tinggi. Dia kan biasanya begini ya, mending mana coba nih, saya kasih 2 pilihan nih, mungkin nanti juga bisa dikomentari. Mending mana kita punya target tinggi tidak tercapai atau target rendah dan tercapai? Mending mana coba? Tertinggi sekalian. Targetnya tinggi, bukan tinggi tercapai ya. Tinggi tidak tercapai. Ini rendah tercapai, mending mana? Yang kedua, rendah tapi tercapai katanya. Nah, kalau tinggi tidak tercapai. Nah, hati-hati, kadang dalam hidup, misalnya saya target 10 tidak tercapai, tapi saya dapat 7. Saya target 5, dapat semua. Bagus mana coba? 7 atau 5? 7. Itu maksudnya. Jadi misalnya begini, udah Ramadan, targetkan deh, misalnya saya mau khatam 3 kali selama Ramadan. Kalau misalnya nggak tercapai, dapat 2 itu bisa. Jadi kalau misalnya target 1 kali, dapat 1. Iya. Dapat 1. Betul. Mending target 3 dapat 2. Nah, kalau target tinggi itu akan membuat kita melihat waktu itu, saya belum dapat hari ini 3 juz. Nah, ada waktu kita kejar itu. Kalau misalnya kita cuma dapat target 1 juz, misalnya, sudah mau 1 juz, ada waktu ini bisa makan scroll dulu. Belum sama ya. Terus baru 1 juz hari ini. Nggak mikir yang lain dulu. Nah, disitulah manajemen prioritas. Jadi target akan membuat kita punya prioritas. Nah, kemudian yang kedua ya, jadi target. Nah, yang ketiga ada kebersamaan. Di prinsipnya begini, kalau mau jalan lebih cepat, jalanlah sendirian. Tapi kalau mau jalan lebih jauh, jalanlah bersama-sama. Gimana tuh Pak? Kalau jalan sendirian kan kita maunya cepat ya, tapi mungkin cepat juga habis berhenti. Tapi kalau misalnya kita bareng-bareng jalan kaki sama-sama, bisa ngobrol lama-lama jauh kan ya. Maksudnya apa? Butuh kebersamaan. Jadi kita sama-sama ya, mungkin di kampus kayak di mana ya, ada komunitas ya. Kayak ini kan saling menyemangati. Itu sudah berapa dan sebagainya. Kira-kira begitu. Ini Pak, saya sebelum ke Pak Juhri ada satu pertanyaan lagi nih Pak, terkait pahala dan tingkat kesulitan. Iya. Itu gimana Pak mendeskripsikannya? Iya. Jadi kayak gini,
Kalau kita lihat, kenapa misalnya sholat subuh itu pahalanya lebih besar dari sholat lain. Sampai sholat subuh itu kan sholat sebelum subuhnya aja itu sudah lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Misalnya, kenapa coba? Dibandingkan misalnya sholat zuhur. Nah itu kan yang bisa kita lihat tingkat kesulitannya. Lebih sulit mana coba? Iya, lebih sulit. Lawan itu, lawan apa? Makanya Allah kasih di situ pahala yang besar. Misalnya, lebih banyak lagi mana lagi pahalanya? Salat duha sama salat tahajud. Kan tahajud ya, tahajud karena di malam disebut di Quran wa minal laili fatahajjad bihi itu disebut. Artinya sulit itu. Ya mungkin kalau nggak ada Ramadan kita belum bagus satu bulan sekali tahajud belum tentu kan. Ramadan lain ya, belum tentu. Jadi besar sesuatu. Kemudian yang lebih lagi jihad, perang misalnya, perang sama taklim begini, dari mana malah lebih besar jihad kan? Lebih sulit mana coba? Nah itu lagi umumnya, meskipun dari rahmat Allah kadang ada amalan yang biasa-biasa tapi bisa Allah berikan paling besar, tapi secara umum gitu dulu tuh misalnya. Nah, sampai misalnya haji ya, umroh itu kan susah tuh biayanya apanya kita maksudnya kira-kira. Dari semua topik yang Bapak sambil tuliskan dalam buku, yang mana yang paling hits menurut Bapak? Mungkin kita bisa jadi dulu. Tadi ada banyak pertanyaan buat kita jawab nanti. Dulu Pak, di antara semua topik ini kan penulis pasti tahu nih. Di antara semua yang mana menurut Mas Amil yang paling hits nih? Ya, saya sebenarnya kadang tergelitik dengan amalan rahasia. Amalan rahasia. Karena maksudnya begini, di era sekarang kayaknya jarang-jarang ya kita punya amalan yang rahasia begitu. Jadi kadang kita tergoda apalagi di era sekarang seolah-olah semua amalan kita ingin tunjukkan. Nah, padahal sebenarnya amalan rahasia ini yang jadi pertanyaannya begini, kemarin bagus loh Pak Saldo. Coba kita merenung ya, ada nggak kita punya amalan dan hanya Allah dan kita yang tahu? Kita salah orang lihat ya. Kita ngaji ya, di rumah juga kelihatan. Kita puasa dia kelihatan gitu. Itu saya juga kadang merenungkan, saya belum ketemu tuh misalnya begitu ya. Nah itu yang selalu menggelitik bagi saya. Amalan rahasia. Padahal sebenarnya ya itu luar biasa itu kalau ada amalan rahasia. Artinya itu kan uji keikhlasan. Nah puasa ini kan sebenarnya uji keikhlasan. Ya kita puasa ya nggak ada yang tahu apakah benar kita puasa. Jangan-jangan Evan misalnya tadi cokok-cokok misalnya, jangan-jangan misalnya, enggak lah ya. Lebih aman. Jangan-jangan misalnya bisa. Gitu sih, itu yang saya kira bagi saya yang harus saya juri lagi. Dan saya yakin di antara kita semua pasti punya amalan-amalan rahasia. Tapi kan namanya rahasia. Ya, jangan diberitahu gitu. Boleh di-share ya. Ya, terima kasih Pak Sambil itu pertanyaan-pertanyaan pengantar nanti sekedar untuk membuka ruang-ruang diskusi buat kita semua nanti. Sekarang saya lanjut ke bisnis saya nih, Pak Juri. Ya. Pak, kan saya yakin sudah dibaca ini bukunya Ustaz. Habis dibaca. Yang pertama Ustaz, apa kesan setelah baca buku ini? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Alhamdulillah buku ini memang saya baca dari awal sampai selesai. Ya. Kalau pengamatan saya Pak, buku ini meskipun kecil begini, tapi kalau kita baca dan resapi itu seakan-akan sudah mencakup mulai dari persiapan sampai hasil yang kita harapkan. Ya, jadi terkadang memang kita dalam ibadah Ramadan ini memasuki bulan Ramadan itu kayak biasa-biasa saja, kayak sama saja bulan-bulan biasanya.
karena tidak ada persiapan sebelumnya. Nah, kalau buku ini saya lihat mulai dari persiapan sudah disampaikan itu apa persiapannya untuk masuk bulan Ramadan. Tadi itu dijelaskan yang dilaporkan ya, hati gembira, imam harus pokok iman ya, harus pokok ilmu tentang Ramadan harus betul-betul kita siapkan. Kemudian fisik harus sehat, finansial juga harus cukup. Jadi dari persiapan itu sudah ada. Kemudian memasuki bulan Ramadan juga itu perlu ada yang perlu kita benahi dari aspek spiritual. Kalau sudah dijelaskan semua, emosional, fisikal, intelektual, akhlak, hal-hal seperti ini semua yang sebenarnya bagi kita ini harus menyadari sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Makanya dalam ajaran Islam itu sebelum kita memasuki bulan Ramadan ada 2 bulan persiapan, yaitu Rajab dan Sya'ban. Ya, yang diajarkan Nabi itu terutama di bulan Sya'ban itu banyak-banyaknya berprosesnya. Itu kan sudah dilatih sebenarnya, dilatih fisik, spiritual juga sudah mulai, kemudian intelektual itu ya harusnya kita siapkan bekal-bekal ilmu yang harus kita siapkan memasuki bulan Ramadan itu apa? Karena kalau proses semua itu ya seperti tadi kita memasuki bulan Ramadan kayak tidak ada sama saja dengan bulan-bulan sebelumnya, dan itu menjadi rutinitas biasa begitu tadi disampaikan ya, karena menjadi rutinitas biasa hanya biasa saja. Padahal kalau ini di dalam sebelum kita mulai masuk bulan Ramadan, maka masuk bulan Ramadan itu pasti ibadah kita itu terasa maksimal ya. Seperti itu yang saya baca ya. Jadi bahkan daftar isi juga pas seperti ini malam 21 itu sudah bicara tentang malam apa 10 malam terakhir. Jadi kayak dipersiapkan ini iya sudah teratur ya. Nuzul Quran hari ke-17 ini pas betul ya. Jadi termasuk mungkin kalau yang tidak masuk ini karena ini memang hanya untuk seputar puasa ya. Jadi kalau kita baca buku Ramadan itu kan masuk juga ibadah zakat ya, zakat apa namanya, zakat kita. Tapi kan mungkin penulis mungkin fokus ke persiapan puasanya ya. Itu tinggal mungkin ini kan baru awal, dan kalau harapan kita sebagai pembaca ini masih perlu karena yang kita lanjutkan terus lagi. Siap. Mendalam lagi. Saya siap ada kondisi ini. Seperti itu. Kalau Ustaz tadi poin yang menarik bahwa memasuki bulan Ramadan itu kita menyambutnya dengan hati yang gembira, hati yang senang, hati yang euforia, biar tidak biasa-biasa saja. Nah pertanyaannya, gimana membangkitkan itu? Gimana menumbuhkan rasa gembira ini? Jika kita bulan Ramadan ini kan kita hanya sama dengan bulan-bulan biasa saja, yang ini dengan kita puasa. Menumbuhkan rasa gembira itu gimana Ustaz? Iya. Saya kira kalau pertanyaan ini kalau kita membaca dari hadis Nabi ya, itu mensama Ramadan imanan ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Teman-teman Ramadan ada juga seperti itu. Jadi kalau kita melihat ini ada 2 yang perlu kita utamakan. Pertama bekal iman dulu, iman. Kalau kita sudah memiliki bekal iman sebelum masuk Ramadan, di situ mulai memunculkan rasa senang. Kalau tidak ada iman, tidak bisa muncul itu, susah dimunculkan. Makanya ulama-ulama kita itu mengajarkan sebelum masuk bulan Ramadan persiapan iman. Bagaimana cara mempersiapkan iman? Minimal pertama banyak istighfar, itu diajarkan untuk banyak istighfar. Ya kalau karena kita mau menyambut bulan suci Ramadan ini sama hanya kalau kita mau kelihatan tamu mulia,
Berarti kita harus siapkan diri kita. Bekal apa yang kita harus siapkan? Tentu diri kita ini, apakah kita ini sudah siap memasuki bulan Ramadan atau belum? Kalau masih banyak noda-noda kotoran, dosa-dosa belum dihapus, kemudian kita masuk di bulan suci Ramadan, tentu susah memunculkan semangat kegembiraan itu. Justru sebaliknya, aduh, mau lagi masuk Ramadan, tidak makan lagi dosa ini, haus lagi ini, begadang lagi malam ini, itu jadi yang muncul itu, karena bekal iman tadi tidak ada. Nah, kemudian sabar itu adanya motivasi untuk melaksanakan aktivitas amalia dalam bulan Ramadan itu. Ihtisaban itu persiapan untuk apa-apa yang kita mau lakukan dalam bulan Ramadan ini. Itu tadi makanya perlu ada bekal ilmu, bekal spiritual, emosional, semuanya, fisik semuanya harus menyatu di situ supaya betul-betul memasuki bulan Ramadan itu sudah siap lahir batin begitu. Jadi kurang lebih sama dengan pertanyaan saya tadi ke penulis. Di antara semua topik setelah Jufri baca, di antara semua topik yang mana yang menurut Ustaz Jufri yang paling berkesan, ya, dan kemudian kalau berkesan kira-kira di titik mananya nih yang lumayan menyentuh gitu. Sama tadi penulis sampaikan ada amal rahasia. Bagi saya itu berat sekali itu amal rahasia. Kebanyakan kita ini amal kita seakan-akan melihat semua orang. Jadi itu menjadi nasihat buat saya pribadi luar biasa. Selain daripada itu, yang saya cari di tulisan ini, buku ini, itu poin-poin penting Pak. Makanya saya catat beberapa di sini. Ada rumus-rumus dan itu memudahkan kita untuk mengingat begitu. Mantap. Seperti tadi itu aspek kemanusiaan yang perlu ditingkatkan, disingkat sevia, spiritual, emosional, fisikal, intelektual, akhlak. Saya senang bacanya tuh. Apa namanya? Sampai saat ini bikin bangga nih ya. Seperti cara produktif di bulan Ramadan. Ya, ini yang punya Paris ya, tapi Pak sambil meringkati lebih mudah. Jadi apa itu energi, waktu dan fokus. Jadi hal-hal seperti itu. Dan yang menarik buat saya membaca buku ini, penulis seakan-akan ingin pengetahuan manajemen yang secara umum kita ketahui itu masuk ke dalam manajemen spiritual itu yang seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan lebih rinci lagi mungkin Pak Samuel. Ini saya catat di sini, kalau bahasanya kalkulasi amal. Saya yang sering bahasakan kalkulasi amal. Jadi ada modal, ada risiko, ada keuntungan. Ya kalau bisnis ya. Tapi ini dibahasakannya seakan-akan amal itu seperti itu. Kalau tinggi risikonya, berat mengerjakannya, maka pahalanya juga besar. Jadi istilahnya ada amal, ada pahala. Kalau saya paham tadi ya, ada amal, ada pahala. Jadi kalau amal itu semakin susah mengerjakannya, maka pahala semakin tinggi, semakin besar. Begitu pun sebaliknya, kalau kita kerjakan amal-amal rutinitas yang biasa saja, ya begitu juga pahalanya. Makanya dalam berjuang itu memang harus yang berat-berat supaya berat juga timangannya. Ya, mungkin kalau bahasa saya begitu, dan mungkin bahasa penulis mungkin ada lagi maksudnya itu karena diperlukan antara bahasa manajemen bahasa manajemen dengan bahasa agama begitu. Dan ini saya kira mudah-mudahan nanti tulisan-tulisan yang lain itu bisa dipadukan seperti itu, dan itu menarik sekali. Jarang orang mampu memadukan hal seperti itu. Ya, seperti sebelum ke audiens nanti itu pertanyaan
menurut Pak Jupri, apa harapan Anda ini terhadap bulan perak Ramadan ini? Ya, harapan saya sih sebagai pembaca, buku Lentera Ramadan ini semoga bisa dimasyarakatkan ya, bukan hanya di di lingkungan kampus atau lingkungan sekolah, tetapi harus meluas ke masyarakat. Karena ini kan modal utama ini mempersiapkan diri memasuki bulan suci Ramadan, bagaimana proses di dalam Ramadan itu, kemudian dari segi semua bisa kita dapatkan hasil-hasil. Nah, di sini saya kira lengkap sekali, bahkan ada kurikulum kurikulum pendidikan Ramadannya itu, kalau itu diulas lebih jauh luar biasa itu. Bisa bikinkan workshop itu ya, kurikulum Ramadan iya. Mulai dari input proses kemudian outputnya luar biasa. Ya, Pak Sambung sebagai penulis dan Pak Jupri sebagai pembedah. Kita ke sesi berikutnya. Kita menunggu pertanyaan dari teman-teman yang sudah ada di tempat ini. Kita ada hal-hal yang ingin diskusikan, boleh disampaikan. Ya, ini mau tarik ini boleh gini. Boleh maju sedikit. Oke. Terlalu sedikit dilihat di Instagram. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Mungkin pertanyaan saya juga mewakili juga teman-teman yang hadir dan sedang nonton di live juga. Pak, bagaimana sih caranya kira-kira itu untuk menjaga konsistenan dalam beribadah di bulan Ramadan, Pak? Biasanya kan 10 hari pertama juga tuh kencang sekali. Dan pada saat masih di hari ke-15 ke atas, sibuk dengan dunia, entah beli ini, beli itu, sampai hari dilewati, dan mengaji miki juga. Nah, kira-kira bagaimana itu Pak, untuk bisa tetap konsisten Pak, sampai akhir dan setelah lepas Ramadan tetap berjalan seperti Ramadan Pak. Terima kasih Pak, mungkin itu saja. Ya Pak, fenomena itu kan ada ya, 10 terakhir Ramadan, yang ramai bukan masjid, no. Saya kan tempat belanja dan sebagainya. Nah, pertanyaan ini Pak, gimana menjaga konsistensi? Nanti mungkin akan lanjutkan juga dari Pak Jupri. Silakan Pak Sambung. Ya, jadi begini, itu kan dia terkait juga dengan energi iman tadi ya, yang disebut Juli. Jadi, saya bisa satu ibaratkannya kayak handphone. Ya, handphone kita kan kalau kita mau pakai seharian, kita cas dulu ya di pagi ya sampai full. Harapannya jam sekian masih bisa bertahan. Ini juga sama sebenarnya Ramadan ini. Jadi asumsinya kita cas memang sebelum masuk Ramadan. Nah, tapi kan itu kadang nggak cukup juga. Nah, sambil jalan ini kita cas juga. Nah, sambil jalan kita cas. Nah, dengan cara apa ngecasnya? Sebenarnya salah satu yang bisa ngecas itu dengan ilmu. Ya, dengan kita banyak mengikuti kajian-kajian. Makanya di kurikulum pendidikan Ramadan itu saya kasih juga itu, jadi tidak sekedar amal beribadah ya, tapi juga ada amalia yang saya sebutnya ilmu, belajar. Nah, misalnya saya rasakan sendiri, ya saya berusaha tiap pagi daripada misalnya kita punya YouTube, kita mendengar yang mungkin hanya hiburan, ya coba rutin tuh dengarkan kajian terkait Ramadan, meskipun mungkin kita udah tahu itu, nggak masalah, kita udah tahu itu menyegarkan kembali. Jadi misalnya, Ustaz Hidayat ya, beliau jelaskan, kita jadi semangat lagi. Kemudian misalnya saya tadi malam tuh Ustaz Firanda, jangan sia-siakan. Jadi itu membantu itu untuk menyemangati kita. Jadi jangan berhenti. Jadi tiap hari cas, ibarat handphone ini tiap hari kan kita cas. Nah, sebenarnya itu yang pertama dari ilmu. Kemudian yang kedua, memang
Nah, kita butuh penghayatan memang, jangan terbuka hanya terus ibadah-ibadah yang yang begitu sekali-kali diam dalam merenung. Apa ini semua ini begitu lah merenungnya jadi ya saya alhamdulillah misalnya ya saya merenung sama penulis ya kita hidup ini ya yang saya tulis sama itu jadi saya pernah wawancara seorang guru di Jatira. Saya tanya dia tanya kamu nyari apa di Jatira? Tapi saya cari bekal apa? Bekal harap ada saya jadi begitu kan semuanya bisa ngecas kita itu. Waktu saya dengar itu, benar saya dengar jawaban dia. Iya benar ya, kita hidup mencari bekal akhirat. Nah, bekalnya apa? Ya saya tadi sebut pasrah itu pahala, ampunan, syafaat sama rahmat. Nah, Ramadan itu bulan panen itu. Kalau di Ramadan ampunan tiap hari itu diberikan itu, dan ada yang dilepaskan dari neraka itu disampaikan oleh orang. Kita syafaat, rahmat, udah. Ya yang kita tahu itu ya, kita sadari itu semua. Insya Allah kita nggak akan mau sia-siakan ya sayang loh. Kemudian yang tadi semakin sulit itu semakin besar itu halannya. Nah kenapa coba di 10 terakhir itu dikasih pahala berupa ganda itu semakin sulit di situ. Orang sudah mulai orang sudah mulai mudik masih semakin sedikit ini. Iya memang semakin sulit di ujung itu. Makanya Allah kasih besar polanya di sini. Masuk dari Qadar tikam itu kesangan di bawah. Itu yang tapi memang hati-hati terakhir ini kaitannya dengan bersama yang baik iman. Nah, bagi orang yang nggak percaya pada Allah dan hari akhir, mungkin bagi dia pahala itu apa sih? Itu kan. Nah bagi kita percaya bahwa ada Allah dan ada hidup setelah dunia ini. Ya, kita percaya bahwa bekal untuk menjalani hidup setelah dunia ini beda. Bukan lagi kita bawa uang, bawa mobil, tapi yang tadi itu semua. Nah, gimana caranya? Ya itu kata sekarang. Itu kesadaran. Itu selama jadi lebih kayak kesadaran itu ya. Tapi selalu kita mana? Ya sekarang tiap hari cas. Jangan berhenti ngecas. Kalau sudah itu nggak bisa. Lupa, kita manusia suka mudah untuk lupa dan lagi namanya hati ya ini tuh betul jadi perlu memang dicas tiap hari. Oke gitu yang perhatian Pak Ustaz. Gimana menjaga konsistensi Ustaz? Ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Memang saatnya menjaga istiqomah itu dari sekarang. Jangan menjaga istiqomah itu di akhir. Makanya kalau saya bicara Pak, saya lebih awal mengangkat tema ini tentang istiqomah. Makanya bahasa itu penceramah kalau nanti mengangkat tema istiqomah terakhir apa lewat nih? Jadi istiqomah itu dari awal harus dituntaskan. Jadi begini, istiqomah itu kan terkait dengan iman seseorang ya. Jadi ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang bersumber dari Anas bin Malik. Kalau Rasulullah SAW, la yastaqimu imanu abadin hatta yastaqimu qalbuhu, wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqimu lisanuhu. Nah, ini ya. Jadi dari hadis ini kemudian ditutup dengan wala yadkhulul jannata wala yadkhulu rajulul jannata la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Dari hadis ini ada 4 yang harus diperhatikan. Pertama iman, yang kedua hati, yang ketiga lisan, yang keempat perbuatan. Jadi untuk menjadi kita supaya kita istiqomah perhatikan 4-4-nya. Karena istiqomah itu pertama dari iman itu. Kalau iman kita naik turun, tentu istiqomah. Karena kan iman itu kan yazidu wa yanqus, ya kalau naik kalau turun. Nah, jadi kata Nabi, la yastaqimu iman abadi hatta yastaqimu qalbuhu. Tidak bisa istiqomah iman seorang hamba sehingga hatinya yang duluan istiqomah. Jadi iman itu dipengaruhi oleh hati, kemudian hati juga dipengaruhi oleh lisan. La yastaqimu qalbuhu hatta yastaqimu lisanuhu.
tidak bisa juga istiqomah kalbu kalau lisan kita tidak bisa istiqomah. Bagaimana caranya bisa mengistiqomahkan kalbu kita? Tentu dengan lisan, memperbanyak berzikir, menjaga lisan. Ya, lagi bulan Ramadan ini kan kita berpuasa hanya menjaga perut dari makan dan minum, tapi lisan kita tidak dijaga. Itu tidak bisa istiqomah juga begitu. Jadi untuk menjadi istiqomah latihan lisan kita. Kalau tidak bisa banyak-banyak berzikir dengan lisan, dengan hati, kurangi aktivitas lisan yang membuat kita lalai gitu ya, banyak bicara begitu. Kalau tidak bisa kita mengaji, dia bisa daripada bicara terus begitu. Kalau tidak bisa membaca Al-Quran yang banyak, kurangi misalnya bicara, begitu istilahnya ya. Jadi lisan, jadi istiqomah lisan. Kalau mau istiqomah lisan, ya banyak-banyak baca Al-Quran, banyak-banyak berzikir. Itu yang membuat hati kita bisa istiqomah. Dan ada lagi satu perbuatan di sini harus dijelaskan. La yadkhulul rajulul jannata la ya'malu bawa'iqahu. Jadi tidak masuk surga seorang sehingga tetangganya aman dari perilakunya. Nah, ini berat ini. Mungkin bisa menjaga lisan, tetapi perilaku kita nggak bisa jaga. Tetangga kita bisa tersinggung gara kita, rekan kerja kita bisa tersinggung gara kita. Ini jadi istiqomah itu harus terkait semuanya, mulai dari perbuatan kita, lisan kita, hati kita, dan iman kita harus dijaga semuanya. Mungkin terjawab seperti itu. Ya, terima kasih Pak Samuel dan Ustaz Jubil. Dan lagi teman-teman yang menyampaikan pertanyaan. Ini silakan nih. Saya bawa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa sebenarnya? Tadi sempat dibahas mengenai targetnya tinggi, tapi yang dicapai itu rendah, atau targetnya rendah tapi tercapai. Ada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang Ustaz Jubil Pak Samuel masyhur mendengarnya. Fa'inna khairul amali wa huwa in qalla. Sebaik-baiknya amalan kata Nabi itu adalah amalan yang kecil, dia kecil tapi konsisten dilakukan. Yang menjadi pertanyaan saya, amalan ini apakah kita tetap konsisten dalam melakukan ibadah yang notabene kecil pahalanya, tapi kita konsisten untuk melakukan full 30 hari apa Ramadan, ataukah kita langsung patok amalan yang pahalanya itu lebih tinggi dan ini sulit dilakukan seperti sholat lain, mungkin ada yang tasbih, ataukah kita hanya mematok amalan yang sedikit pahalanya tapi kita konsisten melakukan. Itu yang menjadi pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, kita jumpa langsung aja. Ya, kalau kita bicara kaitannya dengan bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan itu adalah bulan panen amal, ya kalau saran saya sih pasang ini target yang tinggi begitu. Kalau yang tadi itu, kalau di luar bulan Ramadan itu sudah bagus ya, meskipun kecil tapi rutin. Kalau Ramadan itu saya kira ditingkatkan, jangan cuma mengharapkan yang kecil yang rutin, tapi harapan ini yang besar, karena kan kita tidak tahu apakah umur kita masih sampai ke Ramadan berikutnya itu ya. Jadi sudah betul tadi Pak Samuel sampaikan di bukunya itu pasang target tinggi ya, itu kaitannya dengan bulan Ramadan. Amal yang kita kerjakan, yang kita rencanakan di bulan Ramadan ini harusnya pasti yang tinggi-tinggi. Kalaupun misalnya kita targetkan misalnya mau hatam 1 bulan 30 juz, itu kan bagi
bagi yang tidak terbiasa membaca Al-Quran berat itu, berat. Satu juz satu hari. Tapi bagi saya misalnya yang biasa membaca Al-Quran kasih pada itu sedikit itu. Ya begitu kan beda-beda ya, makanya tergantung kemampuan kita, tergantung posisi kita di mana. Sama hanya mungkin yang rajin bersedekah, yang rajin bersedekah di bulan Ramadan misalnya, ya biasa memberi berapa lah begitu. Kalau Ramadan masih sama itu berarti tidak ada peningkatan, harusnya lebih tinggi lagi. Ya, begitu pun juga ibadah-ibadah yang lain, sholat misalnya. Kalau sholat sunnah kita, misalnya tahajud kita di luar Ramadan cuma 2 rakaat, perlu dikit kalau Ramadan 2 rakaat, karena ini bulan panen ini. Begitu ya, sama membaca Al-Quran, kalau tergantung berapa kemampuan kita, kasih tinggi-tinggi ini. Jadi namanya bulan panen amal ya. Sekarang begitu. Ini soal momentum ya. Momentumnya beda ya. Ya, silakan pertanyaan masalah lagi. Ya, Ramadan plus 4. Ibu di atas ada yang ini. Terus Ramadan. Ya, silakan kalau saya Pak Purban, silakan. Sini, pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya, sangat menarik. Dan bukunya saya sejujurnya belum membaca semua Pak, tapi sangat menarik, baru sub-subbabnya sudah sangat menarik. Nah yang tapi yang jadi pertanyaan apalagi untuk sumber kan praktisi dalam bidang pendidikan. Bulan Ramadan kan itu banyak bulan pendidikan tarbiyah. Nah saya kadang kadang juga terhadap kadang saya rasa mungkin Ramadan boleh karena mungkin bagus pada saat Ramadan, tapi satu Syawal dan seterusnya kadang sudah mulai ya setelah itu kan berkembang setelah itu lagi. Nah itu yang mungkin apakah ada tips dan triknya mungkin supaya yang hasil pendidikan itu berhasil gitu. Walaupun sedikit lah gitu, karena tarbiyahnya berhasil. Terima kasih Pak Furban. Pak Sami dulu ya. Iya. Ya, ada satu list di sini. Dia memang terkait di artikel 26, 27, 28 sampai 29 ya. Jadi hasil pendidikan Ramadan, tiga tanda sukses Ramadan, terus lebaran ular dan ular. Kemudian jadilah buku-buku. Jadi saya ada juga ya, 2-3 kali kita ini masuk di beberapa grup puasa ular sama puasa ular. Itu juga sangat menarik itu. Nanti kaitannya dengan ini. Jadi kalau puasa ular kata di tulisan itu kan ular kalau mau ganti kulit dia puasa ya. Tapi setelah kulitnya ganti sifatnya nggak berubah. Tetap aja dia puas, tetap aja dia bawah ya, tetap aja berbahaya. Tapi kalau ular dia berubah. Jadi semula rakus makan terus berpotong puasa keluar dari situ berubah bentuk jadi kuning dan sifatnya betul-betul berubah. Nah itu sebenarnya itu. Jadi bagaimana caranya ini kita bisa puasanya betul-betul puasa yang ular, ya bukan yang ular. Kalau ular masuk Ramadan untuk baju baru ya. Nanti kulit baru. Setelah itu ular lagi. Nah, kalau ular dapat baju baru, sifat baru juga. Nah, memang begini. Ini kan terkait dengan pendidikan karakter. Nah, kalau di konsep pendidikan karakter, ada dua di situ yang bisa kita cermati. Ada
mindset, ada sikap, ada perilaku, ada kebiasaan, baru jadi karakter. Nah, kadang itu gagal masuk ke karakter kalau kebiasaan itu, ya, atau perilaku itu enggak diawali dengan mindset. Dan mindset itu sebenarnya bukan sekedar pikiran ya, tapi juga keyakinan. Kalau kita pelajari mindset, itu definisinya a set of beliefs and a way of thinking. Jadi a set of beliefs, jadi seperangkat keyakinan dan pola pikir. Nah, itu maksudnya itu. Oke, itu yang pertama ya. Jadi jangan langsung ke perilaku sebelum keyakinannya kuat. Nah, itu sebenarnya. Nah, kemudian di konsep lain, tidak cukup juga itu hanya tahu dan ingat tanpa ada yakin. Nah, jadi, ini kan ini juga di sekolah, Ustaz Guru. Itu anak-anak di sekolah, sholat misalnya, semua. Kenapa sih anak ini cepat sekali? Tapi kalau ujian, bagus. Nah, kan akhirnya, kalau dia di ujian sholat, bagus pasalannya Pak. Atau guru misalnya, pas ujian, bagus itunya. Kenapa pas sehariannya kelingki kadang satu gerakan itu rupa langsung sujud sebesar rupi sujud saya gitu dia penuh itu dia ingat tapi mungkin dia nggak yakin. Nah, itu sebenarnya di faktor iman tadi yang disebut Ustaz Juhri. Jadi bagaimana yakin itu penting itu. Jadi mungkin amalan kita ibaratnya robot atau setengah robot ya, tanpa ada kesadaran, tanpa ada keyakinan di situ. Lebih jauh lagi nih, saya pernah juga buat tulisannya itu. Ada robot orang yang buat robotnya sholat. Itu gerakan sholat ya, itu sholatnya itu. Enggak. Atau mungkin pernah lihat, saya pernah lihat itu beberapa monyet, di sini jarang ya, yang monyet dilatih. Pergi ke pasar, dia bawa keranjangnya, terus sholat nggak bisa. Sholat, kasih saja sholat nggak itu. Tidak. Atau lebih jauh lagi, mungkin ada yang pelihara burung beo di rumah. Kan bisa dia ngomong assalamualaikum, atau mungkin dia zikir begitu, zikir nggak dia? Dia cuma mau ucapkan aja. Tapi sebenarnya jadi sekali lagi. Ya itu semua ya, saya juga kadang berpikir itu. Jadi di akhir kadang cepat kembali ke asli misalnya itu. Dan mungkin karena amalan kita lakukan itu kurang penghayatan. Makanya di Pancasila kan P4 ya, pengalaman, penghayatan dulu, baru pemahaman. Nah itu juga sama. Amalan agama ya sebelum kita amalkan, selalu kita amalkan perlu juga penghayatan. Saya kalau masuk berarti semoga ya. Misalnya mungkin bisa guru bisa melengkapi ini, masalah saya. Ya biar tidak kembali ke setelan pabrik ini Pak. Ini sebenarnya intinya menjaga keistimewaan. Dan itu yang paling berat. Makanya sebenarnya ini kalau kita amati ya, ajaran-ajaran Islam ini, kalau kita amati itu ada semua momentumnya. Ada semua momentumnya, makanya jangan lewatkan momentum itu. Ya, coba mulai dari bulan Rajab itu sudah ada momentum dalam Islam kita itu, ada momentum Isra Mi'raj bulan Rajab ya. Jadi kita kembali merefresh kembali sholat kita di situ. Seperti apa itu sholat kita? Apakah selama ini sholat kita sudah bagus atau belum? Itulah momentum. Kemudian masuk di Syaban itu mempersiapkan puasa. Makanya Nabi itu banyak berpuasa di bulan Syaban. Itu karena ingin momentum yang didapat pada bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan inilah puncaknya amal kita, masuk tadi amal sholat, masuk puasa, apalagi semua di bulan Ramadan ini semua aktivitas amal itu ada di situ. Makanya jangan lewatkan itu. Nah, nanti setelah selesai bulan Ramadan, ada lagi momentum itu di bulan Syawal, itu puasa sunnah lagi. Jadi itu sebenarnya ajaran agama kita itu kalau kita amati dan
dan kita jalankan betul sesuai dengan menghitung-hitung, insya Allah istiqomah itu akan terpelihara. Cuma jadi masalah selesai Ramadan sudah tidak ada nih, kayak tidak ada nih, bebas nih kayaknya, itu jadi masalah. Jadi Syawal itu mengajarkan kita supaya jangan begitu habis Ramadan selesai semuanya, jadi tetap ada di situ ya. Kemudian masuk lagi setelah Syawal, masuk lagi Zulkaidah, persiapan untuk masuk bulan Zulhijjah, ada semua momentumnya. Jadi cukuplah momentum itu menjadi peringatan buat kita untuk tetap istiqomah. Itu yang sebenarnya sih. Di samping juga memang tahap-tahap tadi itu mulai dari iman harus dijaga betul, karena itu kan puncaknya di situ. Istiqomah hati tidak bisa kalau iman tak bermasalah, ya turun, apalagi turun terus. Itu yang jadi iman harus dipelihara seterusnya. Iman itu tergantung juga dari amal. Semua amal tergantung dari ilmu. Jadi ilmu, amal kan semua ya, iman, ilmu, amal harus berkesinambungan seterusnya. Sekira begitu ya. Ya, satu lagi pertanyaan sebelum kita bisa jalan. Saya ada lagi. Dengan dari lagi yang bisa sampaikan. Ada lagi? Oh, Pak Islam, Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama dengan tadi penjelasan dari pertanyaan dari itu susah. Ini hari keempat. Pertanyaan saya adalah tadi dilanjutkan dari terus ini pada awal itu kan dengan puasa saudara kenapa ikan untuk waktu di puasa ada pertanyaan ini dengan kita mungkin saya ini silakan. Jadi di bulan Ramadan itu ibadah seakan-akan ibadah yang dikhususkan itu adalah ibadah puasa ya. Wah, sebenarnya sih bukan hanya puasa sebenarnya ya, kalau di bulan Ramadan itu semuanya, cuma memang perintah yang spesial di dalam Al-Quran itu di bulan Ramadan adalah puasa. Itu yang perlu dicari apa rahasianya kira-kira. Dan kalau kita baca bukunya bersama di sini kalau tidak salah, sudah ada rahasia puasa ya, manfaat puasa itu. Nanti mungkin Pak Sam menjelaskan itu. Saya baca ada itu kayaknya semua dari aspek kesehatan ada semua. Jadi dalam Al-Quran perintah puasa itu diawali dengan iman, diakhiri dengan takwa. Bukan ya ayyuhalladzina amanu itu iman dulu. Kutiba alaikumussyam puasa. Kemudian la'allakum tattaqun agar kalian bertakwa. Jadi seakan-akan puasa ini adalah proses sebenarnya. Ini adalah proses. Kalau di kurikulum tambahan itu apa namanya? Sebentar ya. Jadi standar proses kalau ini puasa ini
Tapi standar sebelumnya itu inputnya itu adalah iman dulu, nanti outputnya adalah takwa. Nah, saya kira kalau kita pertanyakan kenapa Ramadan seakan-akan ibadah puasa menjadi inti, jawabannya itu luar biasa luasnya ya, karena tentu kita harus pelajari apa rahasia puasa itu banyak sekali rahasianya. Ya, setelah itu mungkin bisa tambahkan. Ya, saya tambahkan. Kayaknya hari kedua itu ya, saya baca tulisannya Imam Syamsiani, transformasi Ramadan. Beliau sebut di situ ada sekian. Saya buat tulisan manfaat Ramadan. Mungkin nanti saya bisa membuat. Jadi gini, Ramadan ini memang sangat luar biasa ya. Pertama, coba kita lihat ya pertama. Kemudian manfaatnya selain ke personal, juga ke sosial, juga ke keluarga ya, dan sebagainya. Jadi hal keseluruhan kehidupan kita. Nah, contoh, misalnya 2009, siapapun kalau 12 jam tidak makan, kira-kira gimana kondisinya? Mas ya, dapat usaha. Itu kalau di ini harusnya menyadarkan kita bahwa kita manusia ini lemah. Jadi kita kaya, kita presiden, bahkan presiden Donald Trump pun kalau dia puasa 12 jam pasti lemas juga. Meskipun dia merasa seperti ya, artinya apa? Saya manusia, lemah, yang sempurna. Itu yang lemah ya. Karena itu yang banyak membuat orang bermasalah di hidupnya. Terus yang kedua, kita secara makan nih, terkadang di meja kita banyak sekali ada mie, nasi, kolaknya, jalan kopi, es buah, bisa habis nggak itu? Habis nggak habis? Saya nggak bisa, kayak kemarin buka ada mie pisang hijau, ada mie kurma, ada mie brokoli, ada mie brokoli yang saya buat makan. Itu nggak kurma yang dua. Maksudnya apa? Tidur itu ada keterbatasan, keinginan yang tidak terbatas. Yang terbatas apa? Kebutuhan. Yang kita segitu jumlahnya. Nah, itu yang harus dibangunkan dan keserahan, gitu. Yang keserahan, yang terbentuk. Terus yang ketiga, Ramadan ini juga masalah dengan keluarga itu. Kan yang sangat momentum yang kita temukan sahur sama buka puasa ya. Nah, kita biasanya mau bersama dengan keluarga. Ini kemudian kita dibuat semangat untuk berpikir. Mungkin biasa selama ini nggak terlalu ya. Nah, ini luar biasa itu. Keempat, dengan masyarakat. Buka bersama, ada bicara, ada apa? Biasa Pak. Itu baru ya. Nah, kalau kita buka lagi yang lain terkait misalnya dengan apa namanya yang lebih jauh harus nanti ke perilaku akhlak dan hidup kita. Berarti yang sebenarnya lebih betul. Nah, kesimpulannya begini. Puasa itu jadi medium yang luar biasa ya. Dia akan jadi, anggaplah puasa ini intinya, yang lain nanti itu melengkapi begitu ya. Dan satu hal yang penting, ibadah yang paling lama kan di puasa ya. Kalau ngaji kan yang paling sekalinya itu berapa lama, maksimal 1 jam juga udah capek ini. Sholat juga kan kalau kalau ini setengah jam capek nih. Nah, tapi kalau puasa kan dari jam 4.52 sampai jam sekarang 18.22. Nah, itu kan kita bilang juga tuh bahwa kita puasa bagaimana ibaratnya jaringan terkonek terus dengan Allah dalam ibadah itu. Nanti saya kira sih, jadi Allah ingin mengajak kita untuk kembali ya. Nanti selama ini ibadah lain ya kembalinya sebentar. Ini puasa kita nggak terus sebentar dari sahur sampai buka puasa. Nanti kira-kira sih ya, semoga
Jadi dokter terus dicari lagi kelengkapannya. Makasih Pak. Alhamdulillah, semua pertanyaan sudah terjawab. Kemudian sesi kita sudah cukup juga. Alhamdulillah untuk mabar edisi pertama ini, terima kasih kami ucapkan kepada Mas Syambil selaku penulis buku Lentera Ramadan, dan terima kasih buat Pak Jumri selaku pembedah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berkenan hari dan berkontribusi di mabar episode pertama ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di mabar selanjutnya, dan saya yakin dengan topik-topik yang juga tidak kalah menariknya. Oh ya, segera melanjutkan. Jadi Sambil sudah menunjukkan bahwa ini salah satu buku yang beliau tulis di antara sekian banyak yang beliau pernah tulis. Nah, pada hari Jumat nanti beliau akan berbagi tips menulis buku dengan judul Creative Spiritual Writing di acara Ngebuburai kerjasama dengan American Forum Makassar. Insya Allah pada hari Jumat sore mulai pukul 16 sampai pukul 18 sampai buka puasa. Nah, ini tempatnya dibikin-bikin lantai 1 di ruangannya American Forum. Teman-teman yang berminat untuk yang berbagi teknik menulis nanti mendapatkan ilmu bagaimana menulis dan style Pak Samper nanti bisa ikut di acara itu. Sekali lagi terima kasih buat kedua narasumber. Terima kasih Pak Samper, Ustaz Juli. Nah teman-teman, insya Allah kita berjumpa di mabar selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.